yang diberikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Triviana Magdalia Robin, nomor absen 2 dengan NIM 2202612010235 dari PMS Cipagi. 1A. Apakah tindakan karyawan tersebut etis? Menurut saya, iya, tindakan tersebut etis karena karyawan bertindak sebagai whistleblower untuk mengungkapkan tindakan tidak bermoral dan ilegal atau pemalsuan laporan keuangan, dan ia melindungi kepentingan publik dan integritas sistem keuangan. 1 bagian B, bagaimana perusahaan sebaiknya melakukan whistleblower? Perusahaan seharusnya melakukan yang pertama, melindungi whistleblower dari pembalasan atau pemecatan. Yang kedua, menyediakan saluran internal yang aman dan anonim untuk pelaporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, mengedepankan budaya etika dan integritas. Nomor 2A, analisis pelanggaran etika. Perusahaan telah melanggar. Yang pertama ada etika lingkungan karena mencemari ekosistem. Yang kedua, tanggung jawab sosial karena merugikan masyarakat sekitar. Yang ketiga, prinsip keadilan dan keterbukaan. 2B, apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini termasuk mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku dan menggunakan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah yang memadai sebelum dibuang. 2C, rekomendasi kebijakan internal. Yang pertama, investasi dalam sistem pengolahan limbah. Yang kedua, pengembangan kebijakan keberlanjutan. Yang ketiga, sertifikat dan standar. Yang keempat, audit lingkungan yang reguler. Yang kelima, pelatihan karyawan. 3A, apakah praktik tersebut etis? Tidak etis karena menyesatkan konsumen dengan klaim palsu dan tidak didasari pada bukti ilmiah. Yang 2B, hubungan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, etika menuntut kejujuran dan transparansi. Yang kedua, tanggung jawab sosial menuntut perlindungan konsumen dari informasi yang menyesatkan dan produk yang tidak aman. Yang ketiga, 3C, dampak jangka panjang terhadap konsumen. Yang pertama, kehilangan kepercayaan terhadap merek. Yang kedua, potensi kerugian kesehatan dan finansial. Yang ketiga, tuntutan hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. 4A, apakah tindak tersebut etis? Tidak etis karena mengandung konflik kepentingan, melanggar prinsip keadilan dan transparansi. 4B, risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, kerugian finansial karena vendor tidak kompetitif. Yang ketiga, pelanggaran hukum pengadaan dan potensi tuntutan hukum. 4C, rekomendasi kebijakan pencegahan. Yang pertama, prosedur tender yang wajib dilakukan secara terbuka dan objektif. Yang kedua, deklarasi konflik kepentingan oleh pegawai. Yang ketiga, audit independen dalam proses pengadaan. Yang keempat, pelatihan dan etika transparansi untuk manajer.